10 شهرا كما أن المسجد الأقصى المبارك هو ثاني مسجد وضعه الله للعبادة على هذه الأرض. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وضع أولا قال البيت الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. وقد أوصى رسولكم الحبيب بزيارة المسجد الأقصى حينما قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، حيث أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. لذلك أيها المسلمون مخطئ من يظن أن نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه وحمايته هي خاصة بأهل فلسطين وبأهل غزة، إنما هي واجبة على كل المسلمين على هذه الأرض. وقد خص الله عز وجل أهل فلسطين بأن يكونوا من الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وقال فيهم رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Bapak Ibu sekalian, izin sebentar. Maaf, izin duduk ya. Bapak Ibu sekalian, inilah Masjidil Aqsa yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Inilah Masjidil Aqsa kiblat pertama kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW pertama kali menghadap salat kurang lebih 18 bulan lamanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Inilah Masjidil Aqsa yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Siapa di antara kita yang bermimpi untuk salat di sana? Hari ini generasi kita, generasi kaum muslimin diputus sejarahnya, berusaha untuk kemudian dipisahkan dengan sejarah Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Inilah Palestina, inilah Masjidil Aqsa, tanah perjuangan, tanah jihad, satu-satunya negara yang sampai saat ini dijajah, dan satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu juga Palestina. Bapak Ibu sekalian, Palestina dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanah yang diberkahi, alladzi barakna haulah, di mana para sahabat telah sholat di sana, para nabi-nabi telah sholat di sana. Makanya disebut juga dengan bumi para anbiya. Nabi Muhammad SAW juga sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, jangan engkau langkahkan kakimu kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang terakhir yang banyak dilupakan, Masjidil Aqsa. Maka kewajiban kita, kata Syekh barusan, wallahi merupakan kesalahan berpikir, merupakan kesalahan hari ini ketika kaum muslimin menganggap bahwa tanggung jawab Al-Aqsa itu tanggung jawab orang-orang Palestina dan Gaza. Kenapa? Karena Al-Aqsa merupakan tanggung jawab kaum muslimin. Kita sebagai hamba yang beriman, berikan keimanan dengan Masjidil Aqsa, berikan keimanan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Rasulullah katakan dalam hadisnya yang lain bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila tangan kanan sakit, tangan kiri tidak ikut sakit. Pertanyaannya, sakitkah kita melihat saudara-saudara kita dibantai, dibunuhi? Bahkan saya mendengar dari Syekh langsung bahwa banyak perempuan-perempuan di sana diperkosa di depan anak, di depan suami mereka. Orang-orang Israel laknatullah alaihi tidak akan pernah ridho kepada saudara-saudara kita di Palestina. Garda terdepan mereka berjuang dan berjihad dengan nyawa mereka. Syekh datang ke pelosok-pelosok, datang ke desa-desa, datang ke kota-kota di berbagai negara untuk mengabarkan kondisi terkini, kondisi yang sebenarnya. Dan kita punya
satu malam. Setiap doa, setiap kita angkat tangan, kita harus mendoakan mereka. Yang kedua, dengan harta kerjanya yang Allah titipkan kepada kita, bukan sekali dua kali, terus. Kemudian yang ketiga, kita punya sosial media, kita suarakan, kita tunjukkan keberpihakan kita kepada Palestina, kepada kaum muslimin di Gaza. Inna arda Filastin al-mubarakah هي التي اختارها الله عز وجل لتكون أرض الجهاد والرباط، أرض الدماء والشهداء. كانت ولا زالت عصية على الانتصار، تحارب أعداء الله اليهود. وقد قال الله في كتابه العزيز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإخوانكم الآن في قطاع غزة الصامد المحاصر المرابط يخوضون حربا شرسا ضروسا ضد أعداء الظلم في هذا العالم، إسرائيل وأمريكا وغيرهم من المنافقين والكفار، جميعهم اتحدوا ليكسروا شوكة لا إله إلا الله من غزة. ويعاني إخوانكم ما يعانوه من ويلات ومن قهر ومن ظلم، وحسبهم أن يكون قول الله عز وجل قد نزل فيهم حينما قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم إخواني المسلمون، إخوانكم في غزة يعانون جميع أنواع الابتلاءات التي كتب الله عليهم، وإنهم والله لصابرون محتسبون، يقولون عسى أن يهدينا ربنا لخير من هذا، إنا إلى ربنا لمنقلبون. Bapak Ibu sekalian, inilah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Kalau kita ingin belajar tentang keberanian, kalau kita ingin belajar tentang iman yang begitu kokoh dipegang, kalau kita ingin belajar tentang bagaimana teguhnya akidah dipegang, maka menolehlah dan belajarlah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka diuji dengan ujian yang sangat pedih. Rumah mereka sudah hancur, rumah sakit sudah hancur, tidak ada obat-obatan, makanan diputus, listrik diputus, air minum diputus, internet diputus, tapi mereka tetap melawan kepada Israel Allah alaihim. Sebutkan di antara kita kalau kita sekarang punya masalah, sebutkan selama kita punya hidup, kesedihan, kepedihan yang pernah kita alami dalam hidup. Wallahi itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kesedihan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Maka jangan sampai ketika kita meninggal di kuburan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau membantu saudara di Palestina? Siapkan jawaban itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Amerika, Inggris, Prancis, dan orang-orang kafir, bahkan negara-negara Islam bersatu padu mengkhianati dan bersatu padu membantu Yahudi. Makanya ketika orang-orang Palestina dan Gaza disebut nama Indonesia, mereka mengatakan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mereka jaraknya jauh kepada kita, namun hati mereka tetap terikat kepada kami. Inilah orang Indonesia yang selalu berada dalam doa-doa mereka. Lihat, terlalu banyak
mudah-mudahan kita termasuk berjuang dan termasuk yang menjadi barisan dari membela kaum muslimin di Gaza. Ketika kita bela kaum muslimin di Gaza, insya Allah itu tercatat kita membela jihad fi sabilillah. Wa inni qadimun ilaykum min Gaza ahmilu ilaykum salaman min ahliha as-samirun al-muhasarun wa inni ubashshirukum billah annaha lan tantasir abadan wa inna Allah lanansurha walakin تبقى هذه الحياة الدنيا. إخوانكم في غزة يستمدون القوة والعزيمة منكم عندما يرون المسلمون في كافة أرجاء العالم وخاصة من دولة إندونيسيا الحبيبة يعززون من صمودهم ويجودون بما جاد الله به عليهم. وإخوانكم في مؤسسة أمال شرق الأقصى يقومون على الكثير من البرامج والمشاريع الخيرية لسكان غزة من إطعام للطعام وسقيا للماء والشراب وإيواء للمحتاجين والنازحين. فبارك الله لكم فيما رزقكم. وإني أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. هذا وما توفيقي إلا بالله وبارك الله فيكم. Bapak Ibu sekalian, minimal ingat terus kita punya dua tanggung jawab. Pertama, kita punya tanggung jawab untuk belajar, ajari anak-anak kita untuk mencintai Palestina, untuk membuka keutamaan, keistimewaan Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk datang ke sana, sholat di sana. Maka mudah-mudahan kita berdoa, semoga anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas. Amin. Amin. Yang kedua, tanggung jawab kita kawal Palestina bukan sehari dua hari, tapi sampai merdeka. Bahkan Presiden pertama Indonesia Soekarno mengatakan bahwa kita tidak mendukung penjajahan di atas muka bumi ini. Dan satu-satunya negara yang mengakui pertama kali negara Indonesia merdeka itu Palestina. Maka kita berhutang budi secara khusus sebetulnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang menyiapkan bekal kepada saudara-saudaranya yang berjuang di tanah jihad dengan harta terbaik yang dimilikinya, maka kita seolah-olah seperti sama hukumnya, sama pahalanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Karena itu kedatangan kami dalam rangka supaya kita terus terikat dan teringat dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, insya Allah bi'idznillah ta'ala. Dan kami, ya alhamdulillah, kalau kita cek banyak yayasan-yayasan seperti kami yang bergerak di desa-desa untuk mengabarkan ya tentang kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina. Yang kita tahu, kata beliau, yang kita saksikan di media-media mainstream itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena rata-rata media-media itu disetir oleh Amerika. Yang diumumkan 34.000 nyawa telah meninggal. Padahal itu jauh lebih dari itu, tambahannya 20.000. Belum ratusan ribu yang sakit-sakit, tangan kanan putus, telinga putus, anak yang dipiatu terlalu banyak di Gaza. Tapi mereka tetap bertahan di pengungsian. Mereka tidak mau disetir oleh Yahudi la'natullah alaihim. Dan izinkan kami bersama kami, izinkan kami menayangkan mungkin 3 menit ya, satu video yang durasinya 3 menit sebagai bentuk ya kabar tentang saudara-saudara kita terkini, ya mudah-mudahan menambah kegirahan kita, menambah pengetahuan kita tentang saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Barakallahu fiik. Bahkan rumahnya Syekh itu sudah hancur lebur. Masjid beliau yang isinya ada sekitar 400 santri penghafal Al-Quran juga hancur lebur, 8 kali dibom. Lalu dari mana mereka sekarang bertahan hidup sampai makan dari tempat sampah bersama keledai? Jadi mereka meninggal dan mati bukan karena ditembak, tapi juga meninggal karena menahan. Ya, tidak ada makanan. Bayangkan ini jerum-jerum seperti ini sudah rusak, tetap dikais oleh anak-anak kecil di sana. Dan anak-anak kecil ini bukan untuk dirinya, tapi untuk saudaranya, untuk keluarganya di rumah. Belajar
ibunya tidak punya air susu untuk menyusuinya, lalu diberikan korma. Tentu saja korma tidak cocok untuk perutnya. Makanya kita saksikan matanya begitu nanar. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak-anak kita? Ya. Lalu dari mana mereka minum? Sekali lagi, air bersih mereka diputus oleh Israel. Air hujan turun menjadi genangan kotoran, itulah yang diminum oleh mereka sekarang. Alhamdulillah. Jadi mereka diuji dengan pembantaian, pembunuhan. Kita juga diuji. Kita sholat pastinya bagus, kita mau tidur nanti kasurnya ada, nanti malam mau sahur makanannya ada. Ini juga ujian. Apakah kita tergerak untuk membantu mereka atau kita hanya diam saja? Lihat anak kecil seperti ini bawa masker, antri makanan, ketika tiba gilirannya makanannya sudah habis. Apa yang diantri makanannya? Bukan ayam, tepung dimasak. Makanya sekarang harga tepung 25 kilo tepung harganya sudah sampai 10 sampai 15 juta. 1 kilo gula harganya 1.500.000. Lihat, pasti mereka sudah hancur, tapi mereka tetap sholat, mereka teguh menjaga imannya. Makanya ujian ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesedihan. Mungkin kita sekarang diuji dengan kenikmatan, jangan sampai dilalaikan. Lihat, ini adalah rumah sakit hasil infak kaum muslimin Indonesia, namun sekarang obat-obatan sudah habis, listrik sudah hancur, yang sudah tidak ada lagi. Makanya kalau kita katakan, saya pernah kok menyumbang untuk Palestina, saya pernah kok untuk mendukung Palestina, kita dukung Palestina sampai merdeka. Israel, Yahudi, la'natullah alaihim, masuk ke perkampungan-perkampungan, masuk ke kem-kem,